Supply chain management is an integrated approach used to manage all activities related to the flow of goods, service, information, and financial resources. The include raw material, suppliers, production, process, warehousing, and distribution all the way through to the end consumer. Oke teman-teman semua, di sini aku akan melanjutkan tujuan manajemen rantai pasok. Nah, yang pertama, manajemen rantai pasok bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antara berbagai pihak dalam rantai nilai, meningkatkan kinerja operasional organisasi, serta memperkuat daya saing dalam pasar yang semakin dinamis. Selain itu, dengan pengelolaan rantai pasok yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara konsisten dan berkelanjutan. 6 komponen utama rantai pasok. 1. Pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen yang diperlukan dalam proses produksi. Ketersediaan dan kualitas bahan dari pemasok sangat menentukan kelancaran produksi. 2. Produsen atau manufacturer. Produsen merupakan pihak yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Mereka bertanggung jawab atas proses produksi, pengendalian kualitas, dan penyiapan produk untuk didistribusikan. 3. Distributor atau wholesaler. Distributor adalah pihak yang menyalurkan produk dari produsen dalam jumlah besar ke berbagai pasar atau pengecer. Mereka membantu memperluas jangkauan distribusi dan menjaga kelancaran pasokan. 4. Pengecer atau retailer. Pengecer menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir. Mereka menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen, serta menyediakan layanan yang memudahkan proses pembelian. 5. Penyedia logistik atau logistik provider. Penyedia logistik menangani pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi produk. Mereka memastikan barang berpindah dengan efisien dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam rantai pasok. 6. Konsumen atau customer. Konsumen adalah penggunaan akhir yang menentukan permintaan terhadap produk, preferensi, dan kebutuhan mereka menjadi dasar bagi seluruh proses dalam rantai pasok. Aktivitas manajemen rantai pasok. Aktivitas utama dalam manajemen rantai pasok mencakup proses pengadaan bahan baku, yaitu memastikan perusahaan memperoleh sumber daya yang sesuai standar kualitas dan waktu. Setelah itu, kegiatan berlanjut pada produksi, di mana bahan baku diolah menjadi produk jadi menjadi proses manufaktur yang terencana dan dikendalikan kualitasnya. Pengelolaan persediaan juga menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan stok agar perusahaan dapat memenuhi permintaan tanpa menimbulkan biaya berlebih. Aktivitas berikutnya adalah transportasi dan distribusi yang berfungsi memindahkan produk ke berbagai titik dalam rantai pasok hingga sampai kepada konsumen. Proses ini didukung oleh kegiatan pergudangan, yaitu memastikan produk disimpan dengan baik, terorganisir, dan siap dikirim. Selain itu, seluruh aktivitas tersebut bergantung pada pengelolaan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga koordinasi antara pihak dapat berjalan efektif dan respon terhadap perubahan permintaan pasar dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya adalah strategi dalam manajemen rantai pasok atau supply chain strategi. Yang pertama adalah lean supply chains. Lean supply chains adalah strategi yang berfokus pada pengurangan pemborosan atau waste di seluruh proses rantai pasok untuk mencapai efisiensi biaya maksimal. Pemborosan yang dimaksud itu meliputi kelebihan persediaan, waktu tunggu yang lama, proses yang tidak perlu, hingga biaya transportasi yang berlebihan. Contohnya seperti pabrik air minum dalam kemasan mengatur produksi sesuai permintaan pasar, mengurangi stok botol kosong dan bahan baku agar tidak menumpuk di gudang, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Yang kedua adalah agile supply chains. Agile supply chains menekankan kecepatan,
fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar yang tidak menentu. Contohnya, seperti industri fashion atau fast fashion, seperti brand pakaian yang cepat mengganti desain sesuai tren media sosial. Ketika suatu model pakaian viral, produsen itu pasti akan segera meningkatkan produksi dan distribusinya. Yang ketiga adalah just-in-time atau JIT. Just-in-time adalah strategi di mana bahan baku atau produk hanya diproduksi dan dikirim saat dibutuhkan saja, bukan disimpan dalam jumlah besar. Contohnya seperti perusahaan perakitan sepeda motor menerima suku cadang dari pemasok tepat saat akan dirakit, sehingga gudang itu tidak dipenuhi komponen yang belum digunakan. Yang keempat adalah vendor managed inventory. Vendor Managed Inventory adalah sistem di mana pemasok bertanggung jawab mengolah persediaan di gudang atau toko milik pelanggan berdasarkan data penjualan. Contohnya seperti perusahaan retail minimarket memberikan akses data stok produk minuman kepada pemasok, sehingga pemasok itu secara otomatis mengirim barang ketika stok menipis. Yang kelima adalah collaboration dan integration. Strategi ini menekankan kerjasama dan integrasi informasi antara seluruh pihak dalam rantai pasok, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pengecer. Contohnya, seperti produsen makanan bekerja sama dengan distributor dan supermarket dengan berbagai data penjualan harian untuk memprediksi permintaan dan menyesuaikan jumlah produksi. Kesimpulan, manajemen rantai pasok merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan mengkoordinasikan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir. Pengelolaan yang efektif memungkinkan setiap pihak dalam rantai pasok, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan bekerja secara sinkron untuk memastikan produk tersedia pada waktu, jumlah, dan kualitas yang tepat. Melalui perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pengelolaan pengembalian barang yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, serta memperkuat daya saing. Dengan demikian, manajemen rantai pasok tidak hanya berperan dalam kelancaran proses bisnis, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif di tengah dinamika pasar.